Di episode sebelumnya, si Eugene itu ketemu pria aneh, berambut biru yang senang banget lihat anak kecil nangis. Kalau di sini ada penonton baru, Mimin sarankan nonton chapter sebelumnya di sini. Atau bisa buka kolom komentar. Bisa juga kepoin channel Mimin, kelagian videonya baru sedikit, nggak mungkin ketimun jauh. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan flashback masa lalu Eugene, yang mana ia sedari dulu sudah menggunakan keahliannya dalam menangis. Jir, menangis pun jadi keahlian. Di mana ia selalu berhasil memperdaya orang dewasa dengan memanfaatkan tubuh anak kecilnya, dan menangis seolah tidak tahu apa-apa. Tapi ia terkejut karena yang ia hadapi saat ini benar-benar di luar nalar. Ia justru senang melihat anak kecil nangis. Sambil memainkan tongkatnya, pria aneh itu berkata, "Kenapa? Kau kesakitan? Itu tidak bagus. Butuh berapa pukulan lagi untuk membuatmu menangis lagi?" Ucapnya dengan penuh semangat. Eugene sambil menahan sakit, terus memperhatikan gerak-geriknya, yang langsung melompat dan menghantam Eugene dengan tongkat hingga membuat lantai hancur. Untung Eugene berhasil menghindarinya, tapi pria berambut biru itu langsung mengayunkan pukulan keduanya ke arah Eugene. Eugene berhasil menghindari itu juga dengan menyondongkan tubuhnya ke arah kiri. Tapi tangan kirinya yang sebelumnya digunakan untuk menangkis pukulan terasa sakit hingga membuatnya terjatuh. Di saat yang bersamaan, pria itu langsung menghantam kaki Eugene dengan gagang tongkat yang terlihat terdapat rantai kecil dan terbuat dari besi. Seketika Eugene berteriak kesakitan, tapi tak lama Eugene langsung menyerang menggunakan belatinya dan langsung melompat ke bawah. Tapi ia tak menyadari jika itu cukup tinggi, membuatnya tak bisa mendarat dengan baik. Pria itu berteriak ke Eugene, "Oke, aku akan memberimu 10 detik, bocah. Coba saja lari sekencang mungkin, oke?" Lalu ia menambahkan, "Apa aku mulai menghitung sekarang saja?" Dengan nada bertanya, tapi tanpa jawaban dari Eugene, ia langsung berhitung mundur dari 10. Seketika Eugene langsung bergegas untuk lari menjauh hingga jatuh bangun dibuatnya. Eugene yang memperhitungkan waktunya hanya 10 detik, ia berencana untuk lari sejauh mungkin. Tapi kakinya yang terluka karena hantaman tongkat membuatnya tak bisa berlari. Di saat yang bersamaan, pria itu langsung melompat dan bersiap memukul Eugene dari atas. Untungnya Eugene berhasil menghindari itu. Dengan ekspresi terkejut, Eugene bergumam agak keras. 10 detiknya bahkan belum usai. Pria aneh itu justru senang melihat ekspresi Eugene dan berkata, "Wah, bagus. Itu dia. Ekspresi itu. Apa kau sungguh mempercayai itu?" Sambil bersiap melayangkan pukulan selanjutnya dengan wajah sumringah. Eugene dengan otak senkunya mengide untuk menangkis menggunakan belati miliknya dan berakhir terpental ke kolam tanpa hambatan. Sambil mengayunkan tongkatnya, sedari tadi pria aneh itu bilang, "Itu sebabnya anak-anak naif, sangat mudah dijahili." Sambil tersenyum puas seolah berteriak, "Home run!" Eugene yang berada di dalam air terus mengeluhkan lengannya yang teramat sakit. Sambil berkata dalam hati, "Sudah kuduga, apa aku benar-benar anak yang tak berguna?" Dan teringat dengan Sean yang mengejeknya. "Nye nye 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 nye, aku tak berguna, karena itu aku tak bisa menjadi bagian dari keluarga. Mending aku dibuang saja, nye 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 nye," ucap Sean dengan wajah konyolnya. Eugene yang kesal memukul Sean dan berkata, "Aku tak pernah mengatakan itu." Lalu saat Sean sedang bersiap-siap, Eugene menghampiri dan bertanya, "Sean, apa kau berniat menyelamatkan Bibi Hyunho?" Tanya Eugene yang seketika membuat Sean tersentak. "Kau sudah dilepas olehnya. Dia sudah bukan bagian dari keluargamu lagi kan?" Tambah Eugene. Sean menanggapi itu dengan berkata, "Aku tak tahu kau ini bicara apa." "Kau dan wanita itu benar-benar aneh," ucapnya sambil mengepalkan tangannya. "Kau berusaha menyelamatkan orang yang sudah bukan bagian dari keluargamu lagi. Dia juga memanggilku keluarga, meski aku tak membuktikan apa-apa. Dia bilang keluarga seharusnya bukan seperti itu." Sean bingung bagaimana menanggapi itu, terlihat dari ekspresinya. Lalu ia jongkok dan bertanya kepada Eugene, "Menurutmu bagaimana?" Eugene terdiam. Sean menambahkan, "Keluarga Bibi Hyunho itu bagimu apa?" Eugene tersentak dan bingung untuk menjawabnya. Lalu sambil mengambil belatinya, ia bilang, "Aku juga tidak tahu.
Konsep keluarga yang ia bicarakan sangat berbeda dengan apa yang aku kenal. Aku tidak bisa memahaminya. Sambil mengusap kepala Eugene, Sean berkata, "Kalau begitu, tanyakan lagi kalau bertemu nanti." Dia bilang padaku untuk membawa Eugene juga saat bertemu lagi nanti. Eugene terkejut dan bertanya, "Bibi Hyunho bilang begitu?" Lalu Sean sambil tersenyum mengatakan, "Ya, karena itu aku akan membawamu kembali padanya, agar kau bisa bertanya sendiri padanya." Eugene terlihat senang mendengar itu, meski ia tidak berekspresi. Kembali ke Eugene yang sedang tenggelam, ia bertanya-tanya, sebenarnya apa itu keluarga? Di saat yang bersamaan, pria aneh itu bertanya ke Eugene dari atas, "Kau bisa berenang kan? Beneran bukan batu?" Seketika Eugene langsung memunculkan kepalanya sambil berteriak, "Wah, tolong aku!" Pria aneh itu yang melihat Eugene nongol bilang, "Oh, keluar juga?" Eugene yang masih di dalam air berkata, "Sudah kubilang aku tidak tahu cara berenang," sambil berusaha untuk tetap di permukaan. Tapi pria aneh itu justru tertawa sambil mengatakan, "Lah, kau beneran tidak bisa berenang? Ngakak parah, reaksimu itu benar-benar mengocok perut, bocah," ucapnya sambil memegang perutnya. Lalu ia menyodorkan tongkatnya sambil mengatakan, "Nih, raih." Eugene berusaha keras untuk meraih tongkatnya, sambil berkata dalam hati, "Aku anak lemah yang secara alami mampu memicu insting orang lain untuk melindungiku. Tapi pria ini benar-benar sampah yang bahkan tega menyiksa seorang anak. Tambahnya yang akhirnya ia mampu meraih tongkat itu. Tapi dengan cepat, pria itu menarik tongkatnya hingga genggaman Eugene terlepas. Dan dengan santai, pria itu berkata, "Aduh, kelepasan deh. Maaf ya bocah." Ucapnya sambil tersenyum puas. Eugene yang terlihat sudah kehabisan tenaga, akhirnya mengambang tak bergeming. Lalu pria itu berbalik dan hendak pergi sambil berkata, "Aku hampir saja tergoda membiarkanmu hidup kalau kau bisa bertahan sedikit lagi. Ya, setidaknya kita sudah bersenang-senang bersama. Iya kan?" Seketika Eugene meraih kaki pria aneh itu dan langsung mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menarik pria aneh itu ke dalam kolam. Pria itu berusaha ke permukaan sambil berkata, "Wah, bocah sialan ini menipuku." Di saat yang bersamaan, Eugene langsung bersiap meraih leher pria aneh itu dan berkata di dalam kepalanya, "Kalau soal acting, aku percaya aku ahlinya," dan langsung mengunci leher pria aneh itu. Sambil berusaha meraih Eugene, pria itu bilang, "Katamu tadi kau tidak bisa berenang. Ini jadi semakin membosankan ya." "Naif sekali," ucap Eugene yang seketika membuat pria aneh itu tersentak. "Kau sungguh percaya itu? Kau ternyata amatiran ya," ucap Eugene dengan nada sedikit mengejek. Mendengar perkataan Eugene, pria aneh itu memberontak sambil berteriak, "Tidak mau kau lepas, bocah brengsek." Eugene yang terus menahan kunciannya berkata dalam hati, "Ternyata dia lebih tangguh dari yang aku kira." Pria aneh itu yang semakin kesal akhirnya menggunakan otaknya dan menyerang lengan Eugene menggunakan gagang tongkat, hingga membuat Eugene melepaskan kunciannya. Di saat yang bersamaan, pria itu langsung melayangkan pukulan ke arah Eugene. Untungnya Eugene memanfaatkan air dan langsung menyelam untuk menghindarinya dan menjauh dari pria aneh itu. Sebelum sampai lega Eugene bernafas, pria itu langsung meneriaki Eugene sambil standby di atas pelampung. Ia berkata, "Oi bocah, akan kubunuh kau." Eugene yang melihat itu terkesan dengan keseimbangan yang dimiliki oleh pria aneh itu. Tanpa aba-aba, pria itu langsung menyerang Eugene. Eugene menghindarinya dengan menyelam ke dalam air. Kemudian pria itu berteriak ke Eugene, "Oi, mau sampai kapan kau terus di dalam air? Lebih enak tahan nafas daripada kena hajar. Iya kan? Tapi berapa lama kau bisa menahannya?" Ucapnya sambil menyelupkan kepalanya ke dalam air dengan ekspresi anehnya. Sambil menahan nafas, Eugene berusaha keras untuk berenang menjauh dari pria itu. Tapi pria aneh itu benar-benar tidak memberi Eugene ruang untuk mengambil nafas. Eugene yang menahan nafas sambil berenang membuatnya kehabisan nafas. Di saat seperti itu ia berpikir, "Tunggu, seharusnya tidak masalah kalau aku ambil nafas sekejap, terus menyelam lagi kan?" Namun di saat yang bersamaan, ia juga memikirkan hal yang akan terjadi jika ia menjulurkan kepalanya. Jika itu ia lakukan, maka hal yang sangat renyah akan terjadi.
membuatnya berpikir keras untuk keluar dari situasi itu. Lalu ia menyadari sesuatu. Ia melihat ke arah pelampung yang dijadikan pijakan oleh pria itu. Kemudian Eugene berenang menjauh untuk memancing agar pria itu pergi dari pelampung itu. Tepat seperti yang Eugene rencanakan, pria itu langsung bereaksi dengan gerakan Eugene. Di saat yang bersamaan, Eugene dengan cepat langsung memutus tali pelampung itu, hingga membuat pria aneh itu tersentak dan terjatuh ke dalam air, karena pijakannya sudah tidak ada. Dan Eugene dengan cepat memanfaatkan situasi itu untuk mengambil nafas, kemudian langsung kembali menyelam. Akhirnya mereka berhadapan di dalam air. Sambil merasa kesal, pria itu berkata dalam hati, "Bocah ini ternyata cerdik. Kau kira pisau mainan yang lemah itu bisa mempan?" Ucapnya yang langsung menghayunkan tongkatnya ke arah Eugene. Tapi di saat yang bersamaan, pria aneh itu juga bergumam. Sejak awal, mengayunkan senjata di dalam air itu hal yang tidak masuk akal. Gesekan airnya membuat objek besar dan padat sangat dirugikan. Eugene langsung menyerang dengan menghunuskan belatinya. Pria itu akhirnya tidak jadi mengayunkan tongkatnya dan menghindari serangan Eugene. Tapi sesuatu yang tidak ia duga, Eugene sudah bersiap dengan tali pelampung di tangan kirinya. Kebanyakan spekulasi. Dan langsung menjerat leher pria aneh itu. Seketika membuat pria itu tak bisa berkutik dan berakhir mengambang di atas kolam. Eugene yang berhasil mengalahkan pria aneh itu mengejeknya dengan menjulurkan lidahnya dan berkata, "Dasar amatiran." Kemudian scene kembali ke Rahel dan Mari yang sedang berlari di lorong sambil menembaki para NPC yang mengejarnya. Mari yang khawatir bertanya ke Rahel, "Rahel, apa kau baik-baik saja?" Rahel berkata, "Aku tidak terluka, kalau kau Mari?" Mari dengan agak cemas mengatakan jika situasi menjadi semakin memanas dan menyarankan untuk mundur sekarang. Tapi Rahel dengan tatapan tajamnya berkata, "Jangan, kita akan musnahkan mereka semua, karena itulah perintahnya. Lagi pula, Sean sedang menghadapi Dimitri. Kita harus atasi para kecoa kecilnya." Ucap Rahel sambil mengambil magazin. Ia juga bergumam, "Apa ini magazin yang terakhir?" Di saat yang bersamaan, Marie melirik ke arah Rahel sambil berkata, "Bagaimanapun caranya, hanya kita berdua itu mustahil. Dengan adanya Dimitri, bahkan Yuri Barefoots, itu melampaui perhitungan kita. Mari setidaknya periksa apakah bantuan memungkinkan," ucapnya sambil mengotak-ngatik handphonenya. Disaut oleh Rahel dengan mengatakan, "Bantuan katamu? Kau terdengar lemah, Mari." Lalu Mari membalas dengan berkata, "Itu keputusan yang objektif. Kita berdua ini cedera." Belum sampai selesai Mari berbicara, Rahel memotongnya. "Tapi Mari, tadi kau bilang kau tak bisa melihat dengan jelas. Lalu bagaimana kau tahu kalau Yuri ada di sini?" Ucap Rahel yang seketika membuat suasana menjadi hening. Mari menoleh dan tersenyum. Ia berkata, "Aku membuat kesalahan yang begitu ceroboh. Jika Eugene di sini, dia pasti mengejekku karena berbuat amatir." Kemudian Rahel langsung mengarahkan senapannya ke Mari dan berkata, "Bisa-bisanya kau. Tidak, bagaimana mungkin kau yang berada di bawah kendali Dead Mansion mampu berkhianat?" Mari hanya terdiam sambil menaruh ponselnya ke dalam saku. Seketika Rahel berteriak, "Jawab aku, Mari. Ini perintah." Mari sambil melepas kalungnya, perlahan mengatakan, "Kami telah menemukannya, Rahel. 3 prinsip Dead Mansion," sambil melemparkan kalungnya. "Maksudku, cara mematahkan prinsip itu," tambahnya. Rahel terkejut dan bertanya, "Mematahkan? Dan katamu, kami? Memangnya siapa lagi?" Dengan nada cemas. "Nol, dia telah kembali," jawab Mari. Seketika ekspresi Rahel berubah menjadi serius dan bertanya, "Apa katamu?" Lalu dengan cepat, Mari menekan tombol pengunci magazin dan langsung mengambil magazinnya, sambil mengatakan, "Tung, kau hanya bisa sampai di sini." Dan dengan santai ia menambahkan, "Ini magazin terakhirmu, bukan?" Mendengar itu, Rahel langsung meledak dan menyerang Mari. Tapi Mari yang cerdik menghantam luka di kaki kirinya, menggunakan magazin yang ia pegang. Rahel yang kesakitan memegangi kakinya, dan Mari langsung menyerang lagi menggunakan lutut. Namun ditangkis mudah oleh Rahel. Di saat yang bersamaan, Rahel berteriak ke Mari, "Mari, bagaimana kau bisa tahu nama itu?" Di sini aku bingung cuy.
nama yang mana yang disebut. Tapi dari pemikiran anomaliku, Tung yang sebelumnya itulah namanya. Cuma kalau ia aneh bet namanya Tung. Dan langsung bersiap menghantam wajah Mari. Tapi hanya sampai di sana, karena gerombolan NPC yang mengejar sebelumnya menodongkan senapannya ke arah Rahel dan berkata, "Freeze." Ya, sederhananya jangan bergerak. "Jangan kelewatan, Nona," tambahnya. Seketika Rahel langsung berteriak ke mereka, "Kalian bajingan!" Tapi Rahel yang sudah terpojok langsung dihentikan pergerakannya oleh para NPC itu. Kemudian Mari mengatakan, "Ayo segera bereskan sisanya." Sambil tersenyum puas, ia menambahkan, "Apa kita tangkap Sean sekarang?" Kemudian Shin kembali ke ayah Joseph dan ibu Hyunho, di mana ayah Joseph sedang menghasut ibu Hyunho, mengajaknya untuk balas dendam kepada Sion atas apa yang terjadi pada putranya, Hyunho. Sambil gemetar, ibu Hyunho memegang pisau dan berkata perlahan, "Bapak Joseph, orang seperti Anda tak seharusnya menjadi orang tua." Sambil melemparkan pisau, menandakan penolakan terhadap ajakan ayah Joseph. Melihat itu, ayah Joseph dengan tenang menambahkan, mereka bahkan tidak menuntut ganti rugi atau balas dendam. Bahkan saat anaknya menjadi anak yang bodoh, mereka hanya diam dan tak berbuat apa-apa. Apa itu yang kau namai sebagai orang tua? Seketika ibu Hyunho menampar ayah Joseph. Lalu ayah Joseph menambahkan, "Aku pikir mudah. Tapi rupanya kau memang menyebalkan." Ucapnya yang secara bersamaan datang para bawahannya. Ia juga mengatakan, "Kau tahu, efisiensi dalam bekerja itu adalah hal yang terpenting." Yang membuat ibu Hyunho diam tak bergeming. Shin berpindah ke Sean yang telah selesai dengan si besar Dimitri. Ia mengeluhkan sekujur tubuhnya yang terasa sakit. Ia juga bergumam, kisah tentang melawan tentara bayaran Rusia di kantor kepala sekolah. Siapa juga yang akan percaya? Masuk di akal saja tidak, ucapnya sambil meregangkan lehernya. Sambil berjalan di lorong, ia berkata, "Hebat juga Byungwoo Construction. Kok bisa mereka kenal dengan tentara bayaran Rusia? Punya koneksi dengan orang semacam mereka bukan hal yang bisa dilakukan sembarang orang." Tepat setelah selesai mengatakan itu, ia menyadari akan suatu kejanggalan dan menambahkan, "Ya, itu bukan hal yang bisa dilakukan sembarang orang." Dan langsung bergegas menuju Rahel dan Mari sambil mengatakan, "Kenapa malah nggak kepikiran?" Di tengah perjalanannya untuk menemui Rahel, ia berpapasan dengan para NPC bawahan ayah Joseph yang seketika berteriak, "Ah, kau! Lelaki berambut kuning itu ketemu!" Dan langsung terhantam oleh lutut Sean. Sean yang kesal mengatakan, "Rambut kuning inilah, rambut kuning itulah. Setidaknya ingat namaku. Aku, Park Sion. Paham?" Dan langsung menghajar mereka semua. Salah seorang di antara mereka menyiapkan senapannya dan langsung menembak ke arah Sion yang mana ia berlindung di balik rekannya. Rekannya yang Sion jadikan sebagai perisai berteriak, "Jangan tembak!" Lalu dengan cepat Sion mendekat ke arah pria berpistol itu sambil berkata, "Kau tidak dengar dia? Dia bilang jangan tembak. Kalau kena rasanya sakit bukan main, kau tahu?" Kemudian Sion dengan cepat membelokkan arah tembakan dengan menggunakan siku dan langsung menghantamnya dengan kepalan yang sekelas pentungan mace. Lalu Shin berpindah ke Rahel yang baru sadar dari pingsannya dan dalam keadaan diikat. Juga terlihat ada Mari yang sedang ngopi. Rahel yang kesal berkata, "Beraninya kau mengkhianati Dead Mansion." Mari dengan santai menjawabnya, "Tenanglah, dengarkan aku dulu Rahel. Aku cuma mau memperlihatkan saja padamu siapa mahakarya sebenarnya Dead Mansion," ucapnya sambil menyeruput kopinya. Rahel bingung dan bertanya, "Apa?" Kemudian Mari menjelaskan, Direktur So mengatakan, mahakarya terhebat sekaligus legenda Dead Mansion adalah Sean. Ucap Mari, ditambah sedikit flashback ingatan Mari tentang kata-kata direktur. Saat itu direktur berkata, "Mari, Sean itu berbeda dari mahakarya lain. Sean sudah melakukan semuanya sejak masih kecil. Kau pun harus bekerja keras agar jadi seperti Sean. Karena Sean adalah mahakarya terhebat," ucap direktur saat itu. Mari yang kesal dengan ingatan itu menggertakkan giginya dan berkata, "Kenapa kau begitu terobsesi dengan barang kuno yang ketinggalan zaman itu?" Sambil jalan ke arah Rahel, ia menambahkan,
Begitulah pikirku. Sebenarnya sehebat apa Sean sampai ia bertingkah seperti itu? Padahal Sean yang kulihat cuma seperti bocah SMP yang bodoh. Kemudian ia berjongkok di hadapan Rahel dan berkata, "Barulah aku sadar kalau legenda itu hanyalah ilusi masa lalu." Sambil meraba bekas luka di kening Rahel, ia menambahkan, "Ah, si direktur cuma menutupi kesalahannya karena kehilangan Sean dengan memuliakannya dan mengemasnya sebagai seorang legenda." Ucap Mari, yang seketika Rahel berusaha menggigit tangan Mari. Mari juga mengatakan, "Ya, aku ngerti aja sih. Daripada menyoroti kesalahan sendiri, ada bagusnya juga mengakui orang lain." Sambil beranjak pergi, ia menambahkan, "Karena itu, akan aku tunjukkan langsung pada direktur kalau legenda itu cuma berlaku di masa lalu. Akan kutunjukkan padanya siapa mahakarya Dead Mansion yang sebenarnya." Ucapnya sambil menyincing lengannya, memperlihatkan tato codename di lengan kirinya. Di saat yang bersamaan, Rahel melihat ke arah CCTV di mana terdapat Sean yang sudah menyadari apa yang sedang terjadi. Melihat apa yang dilakukan Sean, Rahel tertawa kecil. Lalu Mari bertanya, "Apa yang begitu lucu, Rahel?" "Ah, si berandal kecil itu sudah bertindak semaunya saja," ucap Rahel. Sambil menyandarkan badannya ke tiang, ia menambahkan, "Katamu, direktur murung hanya karena mencari-cari Sean. Lalu bagaimana dengan kekurangan dan pengakuannya? Kau ini cuma ngelantur yang tak masuk akal." Tambah Rahel yang seketika membuat Mari gemetar. Kemudian Mari berbalik sambil berkata, "Ya, kamu mungkin tak mau mengakuinya, Rahel. Tapi..." Belum sampai selesai Mari berdialog, langsung dipotong oleh Rahel yang bilang, "Kau tak bisa menandingi Sean, Mari. Berani-beraninya kau, barang kembalian, membuat pernyataan sekonyol itu." Tambah Rahel yang membuat Mari tersentak dan langsung melesatkan peluru ke pipi kanan Rahel. Dengan tatapan tajam, Mari berkata, "Ini baru peringatan, Rahel. Aku bisa melukaimu kalau kau panggil aku barang kembalian lagi." Sambil meletakkan pistolnya di kening Rahel, Mari menambahkan, "Bahkan tak cuma berujung terluka, tapi kau akan bolong." Namun Rahel terlihat hanya tersenyum mendengar itu dan berkata, "Ya ampun, apa itu tadi menyakitimu, Mari?" Kemudian datang ayah Joseph dengan sepatu rodanya. Kursi rodanya. Ia bertanya, "Apa aku mengganggu kalian di saat penting?" "Kalau iya, sayang sekali. Dibandingkan penghinaan yang kuderita dari wanita ini, bolong-bolong sedikit tak akan cukup." Ucapnya sambil memegangi pipi kanannya. Lalu Mari berkata, "Kau sudah berjuang keras. Berkatmu, semuanya berjalan dengan sangat mulus." Ayah Joseph menjawab, "Tidak sama sekali. Aku hanya senang bisa bekerja sama dengan seseorang yang mengerti. Sekarang, apa rencana berikut?" Belum sampai selesai ia bertanya, tangan kanannya atau orang kepercayaannya langsung membekapnya dengan sapu tangan. Ia berkata, "Jangan marah besar ya Pak Kepala. Aku hanya mendapat tawaran pekerjaan. Bukankah begini cara orang dewasa menyelesaikan masalah?" Ucapnya sambil menaikkan kacamatanya dengan epik. Tepat setelah itu, Mari berbalik untuk melihat CCTV. Ia berkata, "Jadi, di mana Sean sekarang?" Seketika ia terdiam tak bergeming melihat semua monitor yang menampilkan gambar dari kamera hanya menampilkan semut-semut kecil. Sederhananya, kagak ada sinyal cuy. Kalau kalian usir antena pasti paham betul kondisi ini. Hehe. Sambil menyipitkan matanya, ia bertanya-tanya, "Hah? Apa ini? Kenapa layarnya?" Tepat saat itu, Rahel langsung memotong. Di kalangan anak-anak Dead Mansion, ada beberapa yang memiliki bakat mengesankan. Aku memberinya nama julukan seiring gelar mahakarya. Untuk kasusmu Mari, kau diberi kode name DFA, Mahakarya Strategi. Mari agak cemas mendengar itu, lalu bertanya, "Terus?" Rahel menjelaskan, "Mari, Sean itu mahakarya terhebat yang memiliki segala bakat sebelum dirimu." Mendengar itu, Mari teringat ucapan direktur yang mengatakan, karena Sean adalah mahakarya terhebat, yang sontak membuatnya tersentak dan mengatakan, "Tidak mungkin, mahakarya terhebat." Tepat saat itu, terdengar suara keras dari atap, yang mana Sean langsung menerjang tangan kanan ayah Joseph dengan bogeman andalannya. Rahel yang melihat itu tersenyum puas.
Kemudian scene berpindah meng-flashback masa lalu, memperlihatkan Sean yang sedang dibawa ke suatu ruangan. Sambil menggandeng Sean kecil, direktur berkata, "Hebat Sean, semua anak baik di Dead Mansion memang luar biasa. Tapi kamu berada di level yang berbeda. Anak sepertimu yang memiliki kemampuan dan bakat luar biasa dapat dianggap sebagai inti dari Dead Mansion," ucapnya sambil menatap ke arah Sean. Pintu terbuka dan terlihat ada pria bertato yang sedang bersiap-siap untuk menato Sean. Sambil membawa Sean masuk, direktur berkata, "Ini adalah lahirnya karya agung karya agung pertama dari Dead Mansion. Selamat Sean, kau adalah karya agung terbaik, paham?" Ucap direktur yang mana sedari tadi Mari melihat dari jauh dengan wajah penuh kekecewaan. Lalu kembali ke saat di mana Sean baru menumbangkan tangan kanan ayah Joseph. Rahel berteriak ke Sean, "Sean, semuanya Mari brengsek itu." Dan langsung dipotong oleh Sean. "Kau tak usah mengatakannya. Aku sudah bisa menebak sedikit saat datang ke sini. Aku perlu mendengar cerita lengkap akan apa yang terjadi." Mari tersenyum mendengar itu. Lalu Sean menegaskan, "Pertama-tama, aku bisa memukulmu lalu menanyakannya." Sambil mengepalkan tangannya. Mari tertawa kecil dan berkata, "Wah, kamu akan memukul seorang gadis," ucapnya sambil mengambil belati dari sakunya. Dan langsung menyerang Sean dengan mengatakan, "Ibu Hyunho tidak akan menyukainya tahu." Sean sambil menghindari serangan Mari, menjawab, "Apa kau bisa berkata seperti itu? Siapa yang menyebabkan semua ini?" Ucapnya sambil berkata dalam hati, "Sudah kuduga. Saat ini Mari yang sama-sama dari Dead Mansion menyerangku. Jangan-jangan dia mengabaikan prinsip." Pikirnya yang langsung membuatnya tersentak dan langsung menyerang Mari dengan agak serius. Tapi Mari mampu menangkis serangan Sean dan berkata, "Sudah kuduga memang Sean terlalu sulit dihadapi dengan kekuatan." Kemudian langsung mencengkram leher Sean menggunakan lengannya hingga membuat Sean terangkat dan akan terjatuh. Tapi Sean mampu bertahan menggunakan tangan kirinya yang ia gunakan untuk menopang tubuhnya. Ia yang terkejut bergumam, "Apa-apaan teknik ini?" Rahel yang melihat itu juga terkejut dan berkata dalam hati, "Itu bukan teknik yang diajarkan Dead Mansion." Dengan cepat, Mari lari keluar meninggalkan Sean dan Rahel. Rahel yang melihat itu berteriak ke Sean, "Kejar dia! Kau harus menangkap Mari. Ada seseorang di balik Mari. Kita harus mencari tahu siapa itu." Sean yang bingung bertanya, "Seseorang di baliknya? Apa maksudmu?" Tanpa jawaban, Rahel menegaskan, "Cepat, penjelasannya nanti saja." Seketika Sean langsung berlari mengejar Mari. Sambil berlari, Sean berkata dalam hati, "Ada seseorang di balik Mari? Apa maksudnya? Pokoknya bukan itu yang terpenting sekarang. Entah itu Mari atau orang di belakangnya, mereka tahu cara melampaui kontrol 3 prinsip." Ucap Sean dalam kepalanya sambil tersenyum senang. Lalu ia berteriak ke Mari, "Hei, hei, berdiri di sana. Aku ingin bertanya satu hal." Sean terus meneriaki Mari, "Ayolah, berhenti. Sudah kaburnya." Sambil memegang bahan kimia, Mari berkata, "Apa maksudmu kabur? Mulai sekarang, awal mulanya." Ucapnya yang kemudian melemparkan bahan kimia itu ke udara, yang seketika terjadi ledakan dan menyebarkan asap kimia. Sambil menutup hidungnya dan menghindari ledakan bahan kimia yang Mari lemparkan, Sean berkata dalam hati, "Bau dan reaksi ledakan ini seperti natrium logam dan juga amonia." Dia membawa segala macam barang ke lab science, ucapnya sambil menghindari itu. Yang seketika Mari langsung melesatkan belatinya ke arah Sean. Untungnya Sean berhasil menghindari itu, tapi di saat yang bersamaan membuatnya menghirup asap kimia. Dan langsung dilanjutkan dengan tebasan Mari yang tepat mengenai luka Sean akibat Dimitri sebelumnya. Di saat Sean lengah, Mari langsung melanjutkan serangan berikutnya, yang tepat di tulang rusuk Sean, yang mana itu juga luka akibat pertarungan dengan Dimitri. Sean sambil terus menutup hidungnya, ia bertanya-tanya, apa dia melihat semuanya? "Sial, apakah ada senjata yang bisa kugunakan?" Ucapnya sambil hendak mengambil sesuatu di atas meja. Tapi dengan cepat, Mari menendang meja dan mengatakan, "Aku sudah tahu cara bertarungmu, Sean."
Kau selalu memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar untuk dijadikan senjata. Tapi bukan hanya kau yang bisa seperti itu. Tambah Mari yang langsung melemparkan bola dunia ke luka di lengan kiri Sean, hingga membuat Sean terpojok. Sean mencemaskan lukanya yang terbuka lagi, tapi di saat yang bersamaan, ledakan natrium tepat berada di depannya. Untungnya ia bereaksi dengan sangat cepat, dan langsung melemparkan jaketnya ke arah Mari. Mari yang kehilangan Sean memperhatikan arah bercecerannya darah dari luka Sean. Berpindah ke Sean yang sedang memegangi lukanya sambil berkata, "Ternyata pendarahannya lebih parah dari yang kukira. Dia terus menyerang lengan kiriku. Ini agak berbahaya." Sambil sempoyongan, ia menambahkan, "Sialan, kalau bukan karena beruang Rusia itu." Sambil melihat sekeliling ia bergumam, "Kelas mana yang bertugas membersihkan perpustakaan? Maaf, merepotkan kalian." Hahaha. Ucapnya yang langsung serius mengatakan, "Kali ini pun karena aku kan?" Ia berkata begitu karena mengingat perkataan Rahel yang mengatakan, jika semua masalah yang terjadi adalah karenanya. Lalu berpindah ke Mari yang mengikuti bercak darah milik Sean. Yang berceceran di lantai, ia berkata, "Di mana kau bersembunyi?" Sambil melihat ke arah tangga, ia menambahkan, "Ya Tuhan, kalau darahnya berceceran seperti ini, bagaimana mungkin aku tidak bisa menemukanmu?" Sambil tersenyum aneh, Mari berkata, "Kamu masih hidup ya?" Ia juga menambahkan, "Omong-omong, Sean, kau tahu, julukanmu sebagai mahakarya terbaik itu, apa kau tidak merasa janggal?" Sambil perlahan menaiki tangga, Mari terus berbicara. Biasanya anak-anak diberi julukan sesuai kemampuan spesialnya. Tapi Pak Pendeta hanya memberimu julukan mahakarya terbaik. Sepertinya beliau membuat kesalahan. Sambil sedikit flashback keingatan masa lalu Mari, yang membuatnya kesal, ia menjelaskan. "Pikirkanlah, banyak anak-anak hebat di panti selain kamu. Kok julukan itu sudah diberikan duluan kepadamu?" Ucap Mari, yang mana kata anak-anak lain, dalam tanda kutip, merujuk pada dirinya. Ia berhenti sejenak setelah sampai di antara rak buku, di mana di sana tempat banyak bercak darah Sean. Lalu Mari dengan cepat menyergap Sean sambil berteriak, "Bisa-bisanya anak bodoh sepertimu menjadi mahakarya terbaik Dead Mansion." Yang ternyata Sean sudah tidak ada di sana, dan hanya terdapat kain pembalut luka Sean, juga stapler. Mari bertanya-tanya, "Stapler?" Dari belakang Sean berteriak, "Oi, mahakarya lah, apalah, bacot sekali kau." Mendengar itu, Mari agak kesal dan langsung menyerang Sean menggunakan belatinya. Sean menangkis itu dengan menggunakan bagian belakang buku. Mari tersentak dan suasana menjadi hening untuk beberapa saat. Mari terkejut dan bergumam dalam hati. Lengan kirinya jelas-jelas terluka parah. Tapi apa dia pakai stapler? Dan terlihat dengan jelas jika Sean menutup luka di lengan kirinya menggunakan stapler, hingga terlihat seperti jahitan. Di saat yang bersamaan, Sean mengatakan, "Kau banyak bicara soal mahakarya dan lain-lain, tapi bahkan dasarnya pun kau tidak paham." Dan langsung memukul Mari tanpa ragu hingga Mari terpental dengan sangat epik. Lalu Sean menarik kerah jaket Mari dan menunjuk ke belakang, kemudian ia berkata, "Ini perpustakaan. Dilarang berisik, itu dasarnya." Sambil meletakkan jari telunjuknya di depan mulut, Sean menambahkan, "Maka dari itu, jawablah pertanyaanku dengan tenang." Mari terdiam sembari menatapi Sean, ia berkata dalam hati, "Sean legendanya Dead Mansion, sang mahakarya, dia berada di tingkatan seperti ini ya?" Sean menatap Mari dengan tajam. Kemudian Sean mencengkram pipi Mari dan dengan serius bertanya, "Apa kau tahu cara melakukannya? Cara melanggar 3 peraturan itu?" Mari tersenyum dan berkata, 3 prinsip. Peraturan yang dibuat untuk mencuci otak beberapa dungu itu," ucap Mari sambil berekspresi kasihan. Mendengar itu, Sean semakin penasaran dan dengan serius bertanya, "Katamu ada caranya?" Mari tertawa kecil dan berkata, "Kau penasaran? Rahasia dari 3 prinsip?" Tepat setelah dialog itu, tiba-tiba opening dan kemudian scene berpindah ke sebuah keluarga. Lebih tepatnya, keluarga Mari yang dulu. Di mana memperlihatkan Mari yang cerdas sedang dipuji kedua orang tuanya.
Sebagai catatan, orang tua di sini, gimana ya nyebutnya? Bisa dibilang diadopsi, tapi dibeli. Kalian paham lah ya kan? Ya udahlah ya. Mari yang telah menyelesaikan beberapa dokumen berkata kepada kedua orang tuanya, ada kesalahan di bagian tesis, jadi aku harus mengoreksinya. Ia juga menambahkan, namun aku memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang ini untuk memperbaikinya. Jadi aku tidak berhasil. Tambahnya, yang seketika ibunya mencubit gemas sambil berkata, bintangku, terima kasih manis. Mendengar itu, Mari terlihat sangat senang. Lalu malamnya, Mari membawakan ibunya kopi. Sambil meletakkan kopi di atas meja, Mari berkata kepada ibunya, Ibu, tesis yang ibu kerjakan memiliki kesalahan. Ibunya tersentak, juga terlihat seperti tidak senang dan bertanya, apa? Mari dengan wajah senang hendak menjelaskan dengan mengatakan, di sini, daripada seperti ini, baiklah, terima kasih Mari, ibu harus istirahat sejenak. Saut ibunya yang seketika memotong penjelasan Mari. Seolah ia sudah muak mendengar itu karena merasa diremehkan. Lalu ibu Mari pergi ke atas sambil berkata, aku mau tidur dulu, jadi jangan bangunkan ya. Kalau mau istirahat, ke kamar lain saja. Dan langsung menutup pintu dengan agak keras. Setelah itu, ayah Mari bilang, biarkan saja dia Mari, ibumu kelihatannya benar-benar sedang stres. Dengan polos Mari menjawab, oh, begitu. Baiklah. Lalu ayahnya kembali berkata, ayah akan keluar sebentar. Ucapnya dengan wajah agak senang. Di tengah malam, ibu Mari terbangun dari tidurnya. Mari yang terlihat masih belum tidur, bertanya ke ibunya, ibu sudah bangun? Lalu ia menambahkan, aku sudah menyusun bahan-bahan selagi ibu tidur. Sambil mengarahkan ibunya ke meja, yang mana terdapat berkas dokumen yang sudah tersusun rapi. Ibunya yang terlihat kurang tidur berkata, iyakah? Sambil melihat berkasnya, ibu Mari bertanya, ayahmu pergi kemana? Mari dengan senang menjawab, ayah bahkan tidak bilang dia mau kemana. Sambil memegang kepalanya, ibu Mari berkata dengan nada kecewa, begitukah? Lain kali kamu tanyakan dia ya. Sambil merasa bersalah, Mari menjawab, baiklah. Keesokan harinya, Mari yang entah bagaimana caranya, ia tahu kemana ayahnya pergi dan berkata kepada ibunya, aku sudah menemukannya, sesuai yang ibu minta. Dan Mari juga menjelaskan, gadis di sampingnya itu berumur 28 tahun. Setelah mengikuti mereka berhenti dan masuk hotel 307 di luar kota. Seketika ibu Mari menggebrak meja dan berteriak, sudah cukup, hentikan saja Mari. Ibu tak perlu mendengar lagi. Mari terdiam. Lalu ibu Mari mengambil teko berisikan kopi. Di saat yang bersamaan, Mari menasehati ibunya dengan mengatakan, ibu, kopi tidak bagus untuk tubuh. Ibu kelihatan jelas sedang sangat stres. Melihat kepucatan wajah dan pola sehari-hari ibu akhir-akhir ini, kemungkinan besar ibu akan terus mengalami penyimpangan menstruasi. Sebagai catatan, ini hanya berlaku pada wanita ya teman-teman. Sederhananya, siklus haidnya nggak normal gitu. Hehe. Itu sebabnya ibu sebaiknya isti. Belum sampai selesai Mari menjelaskan, ibunya langsung menampar Mari dan berkata, kamu pasti berpikir kamu itu yang terpintar di dunia. Iya, kamu anggap aku lebih rendah darimu? Jangan buat aku tertawa, tak ada yang bisa menggantikanku. Ucapnya dengan ekspresi wajah yang bercampur aduk antara marah, kecewa, sedih, tak bisa dijelaskan. Mari juga terlihat sangat sedih, karena semua yang sudah ia lakukan, tak ada satupun yang dihargai. Ia tak berkata apa-apa, tapi terlihat dari tangannya yang mengepal, menandakan rasa kesal dan kecewa. Scene berpindah ke Dead Mansion, di mana setelah kejadian itu, Mari dikembalikan ke Dead Mansion. Direktur berkata, jadi itu yang terjadi. Tapi bisa-bisanya dia kembali ke sini. Aku jadi berada dalam situasi yang sulit. Mari yang mendengar itu langsung murung dan meminta maaf. Namun direktur langsung mengusap kepalanya dan berkata, jangan, kau tak perlu meminta maaf. Seketika Mari tersentak. Kemudian direktur duduk di sebelah Mari sambil mengatakan, Mari, orang-orang cenderung merasa tidak nyaman berada di dekat orang yang lebih pintar dari mereka. Jadi itu wajar, karena kamu anak terpintar di Dead Mansion kita.
ucap direktur sambil tersenyum bangga. Mari yang masih trauma akibat perlakuan orang tua sebelumnya bertanya dengan nada keraguan. Aku? Dengan tegas direktur berkata, tentu saja Mari, kamu tak perlu merasa sedih. Kalau dipikir-pikir lagi, aku seharusnya tak membiarkanmu diadopsi semudah itu. Dengan lembut, direktur juga menambahkan, jadi mari gunakan bakatmu untuk dimension kita mulai sekarang. Kamu paham Mari? Tambah direktur yang membuat Mari sangat senang mendengar itu. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang, di mana Mari melanjutkan ceritanya dengan mengatakan, tapi pada saat itu kau kembali lagi, Sean. Sang direktur, dia seharusnya tak teralihkan oleh seseorang sepertimu. Mendengar itu, Sean memotong dengan berkata, hei, kenapa kau jadi bercerita kemana-mana? Adakah yang bilang aku penasaran hal itu? Langsung saja ke intinya. Belum selesai Sean berbicara, Mari langsung menggigit tangan Sean dan bilang, kamu salah, sudah cukup. Sean yang kesal langsung melayangkan pukulannya ke Mari. Tapi Mari menahan itu dengan kaki kanannya dan langsung menyerang Sean menggunakan belatinya. Sean menghindar dengan melompat ke belakang. Lalu Mari melepas ikat rambutnya dan memasang ekspresi serius. Sean yang melihat itu berkata dalam hati, dia jadi berbeda dari sebelumnya. Dengan tatapan tajamnya, Mari berkata, aku akan mulai serius sekarang. Dan dengan cepat menghunuskan belatinya ke wajah Sean. Sean menghindari itu, tapi tanpa jeda, Mari langsung memukul Sean dengan tangan kirinya. Sambil menerima serangan Mari, Sean bergumam dalam hati. Dia cepat. Mari dengan santai berkata, tentu saja aku cepat. Sean yang mendengar itu terkejut dan bilang, apa yang, kok kamu kaget begitu? Ucap Mari yang langsung memotong Sean. Lalu Mari menendang kaki Sean hingga membuatnya terhuyung. Mari juga mengatakan, aku bisa mengerti dengan mudah apa isi pikiranmu, dan langsung bersiap melesatkan belatinya ke arah Sean. Untunglah Sean dengan cepat mengambil buku di rak dan menjadikannya sebagai perisai. Kemudian Sean menarik bukunya ke samping hingga membuat belati Mari yang menancap di buku terlepas dari genggamannya. Mari yang sudah menjadi berbeda dari sebelumnya berkata sambil memegang rak buku. Kekuatan, kecepatan, semuanya berbeda dari sebelumnya, iya kan? Ucapnya yang langsung merobohkan rak buku sambil menambahkan. Tak pernah kepikiran ya, Sean. Dengan cepat Sean mundur ke belakang menghindari rak buku yang terjatuh. Mari meletakkan kaki kirinya di atas rak sambil berkata, sekalipun kita berlatih sedari kecil, bagaimana bisa kita melawan orang dewasa? Atau bahkan orang yang sudah profesional? Sambil melambaikan tangan kiri di samping kepalanya, ia menambahkan, hei, pernah merasa tidak? Rasanya kayak ada yang mau meletus di sini. Mendengar semua itu, Sean bertanya, kau mau terus mengoceh tak jelas? Sambil mengambil buku dari rak, Mari mengatakan, sudah dijelaskan begini pun, ternyata memang tidak kesampaian di otakmu ya. Sean tersentak dengan ucapan Mari. Seketika Mari berada tepat di hadapan Sean, dan bersiap menghantam Sean dengan buku yang ia pegang sambil berkata, bisa-bisanya orang sepertimu jadi mahakarya terhebat, dan langsung menghantam Sean dengan buku. Sean refleks menangkis dengan tangan kirinya yang terluka berada di depan, yang jelas tepat terkena hantaman buku. Dilanjutkan dengan Mari memukul rusuk Sean. Sean tertekan dengan rasa sakit, terlihat dari ekspresi yang ia perlihatkan. Sean terdorong ke belakang hingga sampai pagar pengaman. Mari dengan girang berlari ke arah Sean sambil berteriak, nggak kamu sangka ya, bodohmu itu sudah kelewatan. Dan langsung menghantam Sean dengan sangat keras hingga membuat bukunya hancur. Mari melakukannya sambil berkata, selesai sudah. Sambil tersenyum puas, Mari menambahkan, akulah mahakarya terbaik Dead Mansion, Sean. Terlihat luka di lengan kiri Sean terbuka lagi. Dan dengan nada serius, Sean berkata, terbaik? Kau kira segini sudah cukup? Sambil menatap tajam ke arah Mari. Sean langsung meraih kursi dan menghantamkannya ke Mari. Namun dengan cepat Mari menghindari itu. Lalu Sean meninju kaca dengan lengan kirinya dan memperlihatkan sedikit flashback masa kecil Sean saat sedang dilatih, di mana ia diberi arahan tentang ilmu bela diri yang sedang ia pelajari. Pelatih itu mengatakan, bela diri ini didasarkan pada kondisi di mana kedua tanganmu memegang senjata.
Teknik ini jauh lebih berbahaya dan punya kekuatan untuk mendorong lawan menuju kematiannya. Kembali ke Sean yang sudah bersiap dengan serpihan kayu dan kaca berada di kedua tangannya. Mari yang melihat kuda-kuda Sean, ia mengatakan, "Itu Alexander." Dengan raut wajah terkejut seolah berkata, bagaimana bisa ia mempelajari itu? Dan Sean langsung menebas Mari hingga membuatnya terpelanting. Mari yang terkena serangan Sean berkata perlahan, "Aku seharusnya yang terbaik." Di saat yang bersamaan, Sean langsung mengarahkan serpihan kaca ke leher Mari. Menyadari kondisi Mari, Sean mengumpat dan mengatakan, "Sial, ini yang terakhir kalinya." Sambil berjalan menggendong Mari, ia juga berkata kepada Mari, "Mulai sekarang, sebaiknya kau tak berpikiran macam-macam untuk mengabaikan 3 prinsip. Untuk selanjutnya, aku tak akan segan-segan." Mari yang tak berdaya berkata perlahan menyebut direktur. Lalu scene berpindah ke mansion, di mana semua bawahan direktur sudah berbaring di lantai. Juga terdapat direktur yang sudah tak berdaya, duduk dengan luka di pundaknya, dan memperlihatkan seorang pria berambut pirang menoleh sambil tersenyum. Kemudian scene berpindah ke para bawahan ayah Joseph yang sedang berada di atas balkon gedung sekolah. Juga terlihat Hyun-ho yang terbaring di sana, di mana mereka diperintahkan oleh ayah Joseph untuk melemparkan Hyun-ho dari atas sana. Namun ayah Joseph meminta mereka melakukannya di depan Sean, jadi mereka harus menunggu perintah sebelum melakukan itu. Lalu salah satu dari mereka yang menyadari jika Hyun-ho sudah sadar, ia jongkok dan bertanya kepada Hyun-ho, "Kau mendengarkan kami kan?" Ucapnya sambil menyeringai yang seketika membuat Hyun-ho terkejut. Ia menarik Hyun-ho sambil berteriak, "Kau pura-pura pingsan untuk menguping kami ya? Kami kerepotan karena ulahmu tahu?" Lalu ia melemparkan Hyun-ho ke jaring pengaman balkon dan menambahkan, "Kau bilang kau selamat setelah jatuh dari lantai 4 ya? Jangan merepotkan kami, dan kali ini cobalah untuk mati. Bagaimana?" Ucap salah satu bawahan ayah Joseph. Mendengar itu sambil melihat ke bawah, Hyun-ho menjadi mual karena rasa takut membanjiri dirinya akibat pengalaman mengerikan yang telah dialaminya. Bawahan ayah Joseph menjadi kesal melihat itu. Lalu dari belakang muncul Eugene yang langsung bertanya, "Oh, apakah yang di sana itu benar Hwang Hyun-ho?" Sambil berjalan mendekat, Eugene menambahkan, "Sepertinya benar, kau punya wajah seorang pecundang, benar-benar menyedihkan." Hyun-ho yang masih lemas bertanya heran, "Apa? Siapa kau?" "Ya, pokoknya aku adalah calon pelanggan setia toko ibumu," ucap Eugene dengan wajah penuh semangat. Bawahan ayah Joseph menyiapkan belati dan berkata, "Bocah ini, kau pasti anggota Dead Mansion atau apalah itu ya?" Yang seketika belati Eugene langsung menyayat para bawahan ayah Joseph dengan cepat, di mana mereka bahkan belum sempat bereaksi. Hyun-ho yang melihat itu terkejut dan berkata dalam hati, "Apa-apaan itu tadi? Bocah macam apa dia?" Lalu bawahan ayah Joseph yang menyeret Hyun-ho sebelumnya berkata, "Sial, oh iya, kan ada pistol." Hyun-ho yang melihat itu panik sambil berkata dalam hati, "Pistol? Mereka membawa pistol? Situasi macam apa ini? Bocah itu dalam bahaya. Bagaimanapun aku harus membantunya. Tapi orang itu punya pistol. Apa yang harus aku lakukan?" Sambil murung ia terus berpikir, "Memang, aku punya wajah seorang pecundang, dan aku memang payah, menyedihkan." Sambil menatap tajam ke arah bawahan ayah Joseph. Lalu bawahan ayah Joseph berkata, "Cukup sampai sini bocah," sambil menodongkan senapannya ke arah Eugene. Eugene memang terlihat cukup lincah, tapi pada saat yang bersamaan, luka di kakinya kambuh yang membuat pergerakannya terhenti. Dalam keadaan yang sangat genting ini, di mana bawahan ayah Joseph bersiap menekan pelatuk senapannya, datang Hyun-ho yang langsung mendorong bawahan ayah Joseph itu dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, hingga membuat arah tembakan melenceng jauh dari Eugene. Dan Hyun-ho juga menggigit telinga pria itu sambil berkata, "Beraninya kau mengacungkan senapan pada anak kecil." Yang mana pria itu langsung mengarahkan senapannya ke kepala Hyun-ho. Melihat itu, Hyun-ho merasa ketakutan. Tapi dengan cepat, Eugene menendang kepala pria itu sambil berkata ke Hyun-ho, "Hyun-ho, lupakan kata-kataku tadi. Kau cukup berguna juga," ucapnya sambil tersenyum. Lalu berpindah ke Mari yang telah sadar dari pingsannya, namun dalam kondisi terikat,
dan berada di dalam mobil bersama Rahel. Sambil mengambil suntikan, Rahel bertanya kepada Mari, "Di mana Sean? Apa kau bilang tadi?" Dia melepas bajunya. "Kau itu banyak alasan. Sekarang dia pasti menuju lokasi Bibi dan anak itu." Sambil menyuntikkan sesuatu ke kaki Mari, Rahel bertanya dengan serius, "Apa yang kau rencanakan di belakangku, bocah sialan?" Mari tertawa kecil lalu berkata, "Aku bisa saja mengatakan semua hal yang ingin kau ketahui. Tapi, apa kau tak ingin menghancurkan setengah dari Dead Mansion?" Ucapnya sambil tersenyum dan juga menambahkan, "Bersama Zero tentunya." Sebagai catatan teman-teman, Zero ini adalah nol yang sebelumnya disebut telah kembali. Karena artinya sama, bisa dipanggil Zero atau nol. "Zero katamu?" tanya Rahel. "Apa Zero benar-benar masih hidup?" Lalu Mari mengatakan, "Dia sangat mengkhawatirkanmu, karena sampai membuat luka di dahimu. Tapi dia bilang, belum sempat meminta maaf dengan benar." Ya, itu benar. Legenda yang sebenarnya dari Dead Mansion yang coba kau tutupi. Zero masih hidup, Rahel. Yang seketika membuat Rahel tersentak dengan perkataan Mari. Berpindah ke Sean yang sedang berlari mencari Ibu Hyunho. Sambil melihat ruang kelasnya, ia menyadari Ibu Hyunho ada di sana. Ia langsung bergegas membuka pintu dan hendak menemuinya. Juga sangat bersyukur karena Ibu Hyunho baik-baik saja. Tapi ia terdiam seketika, mengingat perkataan Ibu Hyunho yang sudah kecewa terhadap Sean akibat kesalahpahaman yang dibuat Mari. Ingatan itu membuatnya murung dan hanya terdiam di depan pintu. Tepat saat itu, Yujin datang bersama Hyunho. Hyunho yang masih salah paham terhadap Sion berkata, "Apa-apaan ini, Park Sion? Kenapa kau ada di sini?" Dengan santai Yujin mengatakan, "Itulah orang yang aku bicarakan sebelumnya. Wajahnya mirip monyet, dan tindakannya memang bodoh. Tapi dia juga yang menghabisi para preman yang menculik kalian." Ucap Yujin yang berdiri di samping Sean dengan bangga. Hyunho perlahan berjalan mendekat ke Sion sambil berkata, "Park Sion, Sean, apa yang dilakukan? Apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Tentara bayaran Rusia dan Dead Mansion? Apa hubungannya denganku? Aku berakhir dalam situasi seperti ini. Jadi itu semua karena aku terlibat dengan bajingan sepertimu?" Ucap Hyunho yang dengan tajam menatap wajah Sion yang menunduk. Karena tak mampu menyangkal semua perkataan Hyunho, di mana itu juga yang difikirkan Sion. Karena dialah semua masalah menimpa Ibu Hyunho juga Hyunho. Lalu Yujin yang sadar terdapat Ibu Hyunho di sana, sontak berteriak, "Oh, Bibi!" Hyunho yang melihat itu juga, langsung mendekat dan berkata, "Ibu, kenapa ibu ada di sini?" Sion yang masih merasa bersalah mengatakan, Aku akan bantu." Tapi langsung berhenti karena ia menyadari hawa keberadaan seseorang di lorong. Kemudian Sion memerintahkan Yujin untuk membawa Hyunho dan ibunya pergi duluan. Menyuruhnya untuk ke tempat parkir, yang mana di sana ada Rahel yang sudah bersiap dalam mobil. Yujin bingung dan bertanya, "Kenapa tiba-tiba begitu? Apa yang terjadi?" Sean berkata, "Ini bukan masalah besar. Jangan khawatir." Sion juga berkata kepada Hyunho, "Hyunho, nanti aku akan jelaskan semuanya. Saat ini, hanya itu yang bisa aku katakan." Sambil murung, Sion juga menambahkan, "Maaf, aku tak bisa melindungi siapapun." Hyunho yang mendengar itu bilang, "Park Sion, sebaiknya kau menjelaskan dengan benar nanti. Apa yang coba kau lindungi dan kenapa kau merasa bersalah? Katakan dengan jelas." Ucapnya yang langsung pergi bersama Yujin. Setelah itu, Sion menoleh sambil berkata, "Baiklah, nanti akan aku jelaskan. Sekarang, kau bisa berhenti bersembunyi dan keluarlah." Ucapnya dengan nada serius ke arah lorong yang gelap dan sepi. Yang kemudian muncul seseorang berjalan dengan santai, sambil mengeluarkan aura yang teramat pekat, hingga membuat Sion menatapnya dengan serius. Sambil berjalan mendekat ke arah Sean, pria itu berkata, "Wah, kau peka juga ya. Rambut kuning dan mata biru, kau pasti Sean kan?" "Legenda, aku sangat gugup saat mereka mengatakan itu. Apa kau sesuai dengan kabar yang kudengar?" Ucapnya sambil memegang sapu tangannya. Kemudian scene berpindah ke markas Barefoot, memperlihatkan Vincent, seorang juru tulis Dead Mansion, sedang berkunjung ke Barefoot.
Menemui Beluga, seorang ketua perencana Barefoot. Vincent dengan serius berkata, "Saat ini Bapak sedang marah besar karena Barefoot." Sebagai catatan teman-teman, Bapak di sini merujuk pada direktur atau pemilik Dead Mansion. Meski kita partner bisnis, tetap ada aturan yang harus ditaati. Apa jangan-jangan para beruang ini tidak mengerti aturan? Oh iya, kata beruang juga merujuk pada sebutan Barefoot, yang mana dalam ujian masuk sebagai anggota Barefoot, mereka harus bertarung dengan beruang. Mendengar ucapan Vincent, instruktur pelatih Barefoot memotong dengan mengatakan, "Kalau yang kau maksud Korea, tidak ada yang bisa kami lakukan. Itu hanya insiden kecil saat menjalankan misi. Kami juga berusaha sebaik mungkin untuk menghindari konflik dengan Dead Mansion," tambahnya. Kemudian disaut oleh Vincent, "Omong kosong, padahal kalian sendiri yang mengirimkan orang seperti Dimitri ke sana. Kalian sebut itu sebuah kebetulan? Sampai-sampai mengirimkan Barry Knuckle, anggota terkuat kalian." Ucapnya yang seketika membuat instruktur Sasha marah dan berkata, "Beraninya kalian," yang langsung dihentikan oleh si besar dari Dead Mansion dengan mengatakan, "Orang kecil sepertimu ini banyak sekali alasan ya." Ucapnya sambil berhadapan langsung, dan terlihat jelas perbedaan fisik antara mereka. Sambil melepas kacamatanya, instruktur Sasha bertanya dengan nada serius, "Kecil? Maksudmu aku?" Yang seketika terdapat benang yang menyayat sedikit pipi kirinya. Melihat benang yang mengelilingi mereka, Beluga dengan santai berkata, "Hahaha, lihat ini. Sejak kapan kalian ada di sana, anak-anak?" Yang seketika memperlihatkan anak-anak Dead Mansion yang telah mengepung tempat itu. Lalu Beluga dengan santai menambahkan, "Hei, yang kalian lakukan ini penyiksaan terhadap anak-anak tahu?" Ucapnya sambil menunjuk anak-anak itu. Kemudian ia mengeluarkan senapannya dan berkata, "Ya, aku tak peduli. Sepertinya kalian ingin masalah ini beres saat ini juga. Harusnya pecundang seperti kalian sudah menyiapkan peti mati terlebih dahulu." Di saat yang bersamaan, salah satu anak dari Dead Mansion melompat turun ke kursi Beluga. Beluga yang melihat itu berteriak, "Sial, apa-apaan kau?" "Punten," ucap si anak itu. Kemudian Vincent bertanya, "Ada apa? Ini bukan situasi di mana kalian harus turun kok." Lalu anak itu berkata perlahan kepada Vincent, "Vincent, aku merasa ada yang janggal." Vincent bingung dan bertanya, "Apa?" Kemudian anak itu menjelaskan, Bapak dan anggota Dead Mansion lainnya tak ada yang bisa dihubungi. Di saat yang bersamaan, Beluga diberitahu oleh bawahannya jika ada sesuatu yang terjadi pada Igor atau ketua mereka. Kembali ke Sean yang sedang didatangi pria misterius bernama Jang Hyun. Sean yang tak pernah melihatnya bertanya, "Jang Hyun, ini pertama kalinya aku mendengarnya." Sambil berkata dalam hati, "Hawa mengerikan yang kurasakan tadi, apa benar-benar dari anak ini? Dia tak terlihat begitu berbahaya." Pikirnya yang seketika Jang Hyun dengan cepat menerjangkan tendangannya. Pukulan melesat tepat mengenai Sean. Untungnya Sean menahannya dengan kedua tangannya. Namun sambil menahannya, Sean berkata dalam hati, "Apa-apaan bajingan ini? Rasanya seperti dipukul palu." Sambil tersenyum, Jang Hyun berkata, "Wah, kau menahannya? Padahal aku berharap kau tumbang hanya dengan satu tendangan." Lalu Sean membalas dengan melesatkan pukulannya ke arah Jang Hyun. Tapi tak disangka, Jang Hyun dengan mudah meraih tangan Sean dan langsung memutarnya hingga membuat Sean terpelanting. Dengan santai Jang Hyun mengatakan, "Kalau kau melawan, justru akan semakin sakit loh." Sambil bersiap melancarkan serangan berikutnya, ia menambahkan, "Padahal aku berharap bisa melawan legenda Dead Mansion. Kau tak sehebat Big Papa." Tambahnya yang langsung menghantam Sean dengan kaki kanannya. Dan dilanjutkan dengan tendangan kaki kiri sambil berkata, "Jadi berhentilah dan menyerah dengan tenang." Terlihat tendangan Jang Hyun tepat menghantam Sean. Tapi seketika Jang Hyun terkejut dengan Sean yang mengatakan, "Apa? Big Papa? Kau lagi ngomongin apa sih?" Tanya Sean dengan santai sambil memegang kaki dan kerah baju Jang Hyun. "Walaupun begini, aku adalah legenda dari Dead Mansion." Tambahnya sambil tersenyum. "Big Papa atau apalah itu, jika dibandingkan dengan orang-orang Dead Mansion, apa kau pikir dia lebih kuat?" Ucapnya sambil melemparkan Jang Hyun ke jendela. Ucap Sean yang terkejut melihat Jang Hyun. "Apa kau benar-benar berencana membuangku keluar jendela? Mereka bilang, kau gocil."
Ucap Jang Hyun sambil duduk di jendela. Apa kau pikir anak baik akan melakukan itu? Mendengar itu Sean berkata, kau ini ngomong apa sih? Yang dengan cepat Jang Hyun mencengkram wajah Sean dan langsung menghantamkannya ke dinding. Lalu berkata, gak boleh begini. Aku disuruh membawanya hidup-hidup kan? Hampir saja aku membunuhnya. Ucapnya sambil tersenyum. Diitemin gak tuh? BTW, itu karena kontras cahaya cuy. Kemudian scene berpindah ke Rahel yang sedang menginterogasi Mari. Sambil tersenyum, Mari berkata, jangan mendesakku seperti itu Rahel. Kalau kau bekerja sama, kau bisa bergabung dengan kami. Mendengar itu, Rahel semakin kesal dan mengarahkan senapannya ke dagu Mari, sambil mengatakan, jangan konyol, apa kau tidak mengerti situasimu sekarang? Dengan santai Mari menjawab, tidak, kaulah yang sebenarnya tidak mengerti Rahel. Dia akan segera tiba di sini, pemimpin Barefoot Bear Knuckle. Tidak peduli seberapa kuat kau, kalau melawan Igor yang terkuat di Barefoot. Tepat saat Mari sedang senang dengan rencananya yang sudah ia siapkan, terdengar suara dari earpiece yang merupakan saluran milik pendeta. Dari sana terdengar suara seseorang mengatakan, maaf, kalau Igor dia nggak bakal datang. Pesawat yang sedang menuju ke Korea, boom, sudah beres. Bukankah Igor mungkin sudah berada di laut sekarang? Kau sempat memiliki harapan yang tinggi ya? Maafkan aku, Mari. Mendengar itu, Mari terkejut dan tak bisa berkata-kata. Rahel yang merasa tidak asing dengan suara itu, berkata, suara ini, mungkinkah? Halo Rahel, lama tak jumpa. Ucap pria itu, dan ternyata yang melakukan panggilan adalah Zero. Lalu ia menambahkan, ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu? Sebenarnya aku mau langsung menemuimu, tapi sayang sekali ya, soalnya ada banyak urusan yang harus aku urus di sini. Kemudian Rahel bertanya, Zero, kenapa kau menggunakan saluran milik pendeta? Sambil melirik direktur yang sudah terkapar, ia menjawab dengan santai, memangnya kenapa? Aku sedang bersama dengan pendeta sekarang. Sayangnya pendeta sedang tidak bisa menggunakan telepon. Yang sontak membuat Mari terkejut dan bertanya, apa? Apa maksudmu Zero? Kau bilang pendeta akan baik-baik saja. Sambil memegang leher, Zero mengatakan, soal itu Mari. Maaf, aku berbohong. Tujuanku sejak awal adalah menghancurkan Dead Mansion. Tambahnya dengan sumringah. Jadi tentu saja pemimpinnya harus dimusnahkan, bukan? Mari, ini semua berkat dirimu. Benar kan? Mari gemetar tak bergeming mendengar itu. Kau mengalihkan perhatian menggunakan konflik dengan Barefoot. Ini rencana yang tak pernah mereka duga. Si jenius strategi memang beda ya. Berkat itu, sebagian besar orang-orang Dead Mansion pergi ke Barefoot, dan kita bisa menghancurkan Dead Mansion dengan mudah. Selain itu, pemimpin dari dua organisasi sekarang tak bisa dihubungi. Dan mungkin sekarang mereka sudah saling mencurigai satu sama lain kan? Ucap Zero yang sesuai dengan apa yang ia prediksikan. Saat ini, Vincent dari Dead Mansion mencurigai Beluga. Begitu pula sebaliknya. Apa sebaiknya kita akhiri sekarang? Ucap Vincent. Bagus, mari kita lakukan. Aku akan mengirimmu pada Tuhanmu, saut Beluga. Lalu seseorang datang dan berkata, semuanya berhenti. Apa kalian semua lupa dengan pedoman keluarga Alexander? Vincent tersentak tanpa kata-kata. Beluga juga demikian, namun ia berkata, sial, aku tak mengira kau akan ikut campur, Alexander Sophia. Ucapnya yang kemudian terlihat perempuan berbadan besar dan kekar, yang merupakan pahlawan perang Alexander Sophia. Dengan tegas ia berkata, tentu saja kau tak boleh tahu tentangku. Sekarang semuanya, jatuhkan senjata kalian. Beluga melirik Vincent dan bertanya, wah, ini beneran Sophia kan? Dead Mansion, apa kau sekarang ingin bermain curang dengan memanggil Alexander juga? Vincent sembari memperhatikan Sophia, berkata, aku sama sekali tidak merencanakan ini. Lalu Sophia yang sedang berjalan mendengar perbincangan mereka, mengatakan, meskipun aku kesini untuk membantu Dead Mansion, tapi kata memanggil itu, ekspresi yang agak menyinggung ya. Ucapnya sambil melirik tajam ke arah mereka berdua, yang langsung ketar-ketir dan mengurungkan niatan untuk bertarung. Salah seorang anak Dead Mansion yang melihat pengaruh Sophia, merasa takjub dan berkata dalam hati,
Sungguh menakjubkan. Kedua orang itu bahkan tak bisa berbuat apa-apa. Ini Alexander? Ucapnya sambil tersenyum kagum. Kemudian Alexander menjelaskan, aku datang ke sini bukan semata-mata untuk memihak satu kubu. Aku datang untuk memperingati kalian betapa seriusnya situasi ini. Instruktur Sasa bertanya, peringatan? Apa maksudnya itu? Alexander melanjutkan, situasi ini bukan hanya soal Barefoot dan Dead Mansion. Dia juga terlibat. Sebuah mahakarya yang dibuang dan ditutupi oleh Dead Mansion. Zero. Jelasnya yang seketika membuat suasana menjadi hening. Berpindah ke Sean yang sedang menempel di dinding, akibat hentakan dari Jang Hyun. Sean bertanya, Zero kau bilang? Siapa dia sampai berani-beraninya ingin membawaku? Lalu Jang Hyun mendekat dan berkata, pergi dan lihat sendiri. Kalau kau penasaran, aku tak akan memberitahumu. Aku hanya diperintahkan untuk membawamu. Tepat saat Jang Hyun sedang yeping, Sean langsung menggigit tangan Jang Hyun yang dibalut kain sambil berkata, ah, bifu ya. Fifa, ceritanya ini lagi gigit kain cuy. Hehe. Seketika Jang Hyun langsung menarik tangannya sambil berteriak, ah, menjijikkan. Kenapa harus sampai kau gigit? Sean yang menduga itu perban langsung mengelap lidahnya dan berkata, wah, cuy, apa-apaan ini? Ternyata ini bukan perban. Lagian mencaplok baik. Lalu sambil melihat tangannya, Jang Hyun menyadari jika kainnya sudah tidak ada lagi di tangannya. Yang mana justru Sean mencincingnya sambil berkata, ih, kau ini, untuk apa kau membawa benda ini kemana-mana? Di saat yang bersamaan, ekspresi Jang Hyun berubah dan bersiap menyerang Sean. Dengan cepat Sean menghindar. Jang Hyun yang kesal berteriak, cepat berikan brengsek. Lalu Sean yang merasa tidak enak melempar itu dan bertanya, kau ini kenapa? Nih, ambillah, tangkap. Dan dengan cepat Jang Hyun menangkap itu dengan wajah kesal. Setelah itu, Sean mengeluhkan lehernya dan juga di saat yang bersamaan Jang Hyun mendapatkan panggilan telepon. Yang ternyata itu adalah panggilan dari Zero. Zero bertanya, bagaimana keadaanmu, Hyun? Jang Hyun tersentak dan berkata, ya, tidak ada masalah. Lalu Zero menambahkan, kau tidak mengamuk dan berkelahi seperti orang gila kan? Karena kau tidak boleh seperti itu. Kalau kau membantuku, aku akan menemukan orang yang kau cari. Tapi jika kau membunuh Sean, kau akan mendapatkan banyak masalah. Ucap Zero. Lalu Jang Hyun menjawab, maaf Zero, tapi orang ini sangat berbeda dari apa yang kau ceritakan. Jelasnya sambil menengok Sean. Lalu Jang Hyun melanjutkan, kemampuannya tidak perlu dipertanyakan. Tapi dia cuma preman sok keren dengan selera fashion yang buruk. Terutama gaya rambutnya, aku tak tahan melihatnya. Sean yang mendengar itu bergumam dengan ekspresi tidak senang tapi pasrah. Akhir-akhir ini, orang selalu mengatakan kalau aku jelek. Lalu Zero sambil menuruni tangga bertanya kepada Jang Hyun. Jadi maksudmu Sean lemah, begitu? Aneh, seharusnya tidak begitu kan? Ucapnya dengan santai. Dan seketika serius, ia bergumam, jangan-jangan kau memutuskan lagi soal orang tua di suatu tempat. Di sini yang Mimin tangkep, dia lagi ngomong sendiri ya cuy, nggak ngomong ke Jang Hyun. Jadi dia menduga kalau lagi-lagi Sean seenaknya nganggep orang yang nggak berhubungan sama Dead Mansion sebagai orang tuanya, kayak Ibu Hyun Ho. Lalu Jang Hyun menghembuskan nafas sambil berkata, hah, itu memang terlalu rumit. Kemudian Zero bertanya ke Jang Hyun, mau coba Hyun? Spontan Jang Hyun bilang, malas ah, emang gimana caranya? Lalu dengan suara keras yang mana Sean juga sampai dengar suara Zero, ia mengatakan, apa di sana ada orang tua Sean? Pergi dan bunuh perempuan itu. Seketika pukulan Sean melayang tepat ke wajah Jang Hyun. Benar-benar mendarat tanpa hambatan di mana Jang Hyun tidak menduga hal itu. Sambil terkejut, Jang Hyun berkata dalam hati, apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sama sekali tak melihat serangannya. Yang dengan cepat Sean mengangkat kakinya dan bersiap melakukan serangan berikutnya. Untuk beberapa saat, Jang Hyun bisa menghindari itu. Namun tendangan itu menghantam lantai hingga hancur. Seketika Sean tersentak seolah ia tak sadar dengan apa yang baru saja ia lakukan. Sambil memegang kepalanya, Sean bertanya-tanya, apa ini? Apa barusan itu? Melihat itu, Jang Hyun bersemangat dan berkata, jadi ini kemampuanmu yang sebenarnya, Sean?
Sambil memegang handphonenya, ia berkata pada Zero, "Kurasa caramu tadi bekerja dengan baik, Zero. Benarkah? Sungguh?" tanya Zero. Sambil melihat matahari menyingsing, Jang Hyun bertanya, "Sudah berapa lama waktu berlalu?" "Ah, di sana pasti sudah pagi ya. Kalau begitu, ayo kita pergi," ucap Zero dengan santai. Lalu Jang Hyun bertanya, "Apa kau yakin tidak apa-apa kalau aku kembali begitu saja?" Dengan serius, Zero mengatakan, "Ya, kalau Sean tetap terkunci seperti sekarang, tak ada gunanya untuk membawa dia. Mari kita perhatikan sedikit lebih lama, karena pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai," tambahnya. Lalu datang Eugene berteriak, "Sean, ada masalah. Bapak Pendeta, Dead Mansion." Eugene yang panik tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Lalu Sean teringat dan menoleh ke arah Jang Hyun. Tapi ia sudah tidak berada di sana. Lalu Sean berusaha mencarinya sambil berkata, "Apa? Kemana perginya dia?" Eugene yang bingung bertanya, "Dia? Maksudmu?" "Jang Hyun. Dia bilang namanya Jang Hyun," ucap Sean yang langsung terjatuh karena sudah kelelahan. Dan 1 bulan kemudian, Sean yang telah pulih mengunjungi sekolah yang ditutup sementara, di mana dikabarkan bahwa pelaku keributan ini disebabkan oleh ayah Joseph. Ketika anaknya dituduh menjadi ketua geng yang melakukan kekerasan di sekolah, dia kesal dan membalaskan dendamnya kepada sekolah. Toko camilan Hyunho juga sedang tutup, di mana Hyunho dan ibunya masih syok atas apa yang terjadi. Lalu Sean masuk ke dalam toko, yang mana ujung pistol langsung menempel di kepalanya. Juga terdengar suara mengatakan, "Lama sekali kau bocah." Yang mana ternyata itu adalah Dimitri. Kemudian ia menambahkan, "Kau tahu berapa lama aku menunggu?" Lalu Sean dengan santai bertanya, "Apa-apaan? Kau beneran datang?" Dimitri yang tak punya pilihan mengatakan, "Situasinya memaksaku datang. Cepat masuk. Kau yang terakhir datang, semuanya sudah berkumpul." Yang mana memperlihatkan semua orang yang tadinya bertarung satu sama lain, kini berkumpul dalam satu ruangan. Sambil berjalan, Sean berkata, "Wah, kalian jadi terlihat akrab ya. Padahal baru sebulan yang lalu kalian saling bunuh satu sama lain." Dimitri yang mendengar itu mengatakan, "Ya, namanya juga pekerjaan. Lagi pula saat ini, kita sama-sama kehilangan orang yang membayar gaji kita." Lalu Dimitri mulai menekan dengan berkata, "Bagaimanapun, Igor diserang. Sebagai catatan, Igor ini pemimpin Barefoot ya guys ya, yang pesawatnya dikebum sama Zero. Hehe. Kita tak bisa membiarkan pelakunya hidup dengan tenang." Ucapnya yang langsung menancapkan belatinya ke meja di samping tempat duduk Mari sambil menekan Mari. "Kau mengkhianati Dead Mansion kan? Kalau kau tahu sesuatu, sebaiknya katakan di sini," tanya Dimitri dengan penuh amarah. Lalu Rahel yang terlihat murung berkata, "Situasi kami juga tidak bagus. Bapak Pendeta juga diserang." Dan berbalik mengatakan, "Kalau saja Barefoot kalian tidak menyerang kami, situasinya tidak akan menjadi seperti ini." Yuri yang tersinggung menyangkal dengan nada kesal, "Apa katamu? Kalau logikamu seperti itu, justru kalian yang menyerang kami duluan." Sambil mendorong kepala Mari menggunakan tongkat, ia juga menambahkan, "Bukannya bocah berkacamata ini dalangnya? Ayo kita urus dulu bocah ini." Sambil memalingkan wajahnya, Mari berkata, "Bagaimanapun, para beruang bodoh ini tidak bisa berpikir selain bertarung." Yang langsung disaut oleh Yuri, "Apa? Sekali lagi kau ngomong begitu, akan kubunuh kau." Yuri ini pria berambut biru aneh itu ya cuy, yang sebelumnya bertarung sama Eugene. Hehe. Dari kejauhan, Sean terlihat hanya memperhatikan, dan terlihat agak berbeda. Lalu Eugene beranjak dari kursinya dan berkata, "Sudahlah, kalian nggak dengar. Dari awal kita dipermainkan bajingan itu. Mari kita bereskan satu persatu," ucap Eugene sambil menatap Mari. Kemudian Dimitri menambahkan, "Makanya, dari tadi aku memaksanya untuk berbicara." Di tengah keributan itu, akhirnya Sean berbicara dan meluruskan. "Jadi, Bapak Pendeta Dead Mansion diculik, dan hampir semua tim penyerang panti juga dikalahkan. Pemimpin Barefoot juga menghilang. Dan sepertinya kalian semua yang ada di sini sudah tahu." Sambil melepas tudung kepalanya, ia menambahkan, "Siapa musuh bersama kita?" Kemudian Dimitri bertanya, "Kalau begitu, apa rencanamu, bocah?" Sean dengan serius berkata, "Kita harus membuat organisasi sementara."
Rahel yang terlihat tidak bersemangat bertanya, organisasi? Sean menjelaskan, kan sudah kubilang, kita punya musuh bersama. Ayo kita buat aliansi sementara. Remaja di Korea menyebutnya kru. Yuri yang kesal bertanya dengan nada tidak senang. Kenapa kami harus mempercayaimu? Tapi Dimitri justru tertarik dan berkata, kru ya? Menarik. Nama krunya apa? Tambah Dimitri. Sean menjawab dengan agak ragu. Aku belum memikirkannya sih. Dimitri yang agak kecewa bilang, apa kau bodoh? Bagaimana bisa mengumpulkan orang kalau tidak ada namanya? Sambil berjalan ke pintu, Sean berkata, kalau begitu, bagaimana kalau diambil dari nama Barefoot dan Dead Mansion, yang disingkat menjadi BAD? Sambil membuka rolling door, Sean menambahkan, bagaimana kalau BAD Chill? Tujuan kita sebagai anak nakal hanya satu, Zero. Kita habisi bajingan itu. Dimitri yang mendengar itu menyeletukkan pendapatnya. BAD ya? Karena nama Barefoot diletakkan paling depan, aku jadi terharu. Seketika Yuri berteriak, Dimitri, kau benar-benar mau membuat kru? Ya, lagi pula aku suka namanya, ucap Dimitri sambil memegang pundak Yuri. Dan ia juga menambahkan, tapi aku penasaran, bagaimana bocah itu bisa berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda, hanya dalam 1 bulan. Bagaimana, Rahel? Tanya Dimitri kepada Rahel, yang sedari tadi hanya terdiam. Lalu Rahel melirik Sean tanpa mengatakan apapun. Kemudian Shin mundur ke 1 bulan yang lalu, di mana Sean sedang dirawat di rumah sakit, memperlihatkan Rahel yang sedang mendapatkan telepon dari Vincent. Ia bertanya bagaimana keadaan Sean. Rahel berkata, dia masih dalam proses pemulihan, sepertinya dia terlalu memaksakan diri. Lalu Rahel balik menanyakan, bagaimana keadaan Dead Mansion? Vincent menjelaskan, Sophia memberi kami peringatan, dan kami langsung kembali. Tapi saat kami sampai, Bapak Pendeta sudah menghilang bersama Zero. Lalu Vincent juga menambahkan, ada satu lagi, semua buku catatan tentang anak baik diambil oleh Zero. Mendengar itu, Rahel tersentak dan berkata, kalau dia mengambilnya, jangan-jangan benar. Sesuatu yang ditakutkan Bapak Pendeta akhirnya benar-benar terjadi. Zero berencana mengambil semua anak-anak baik yang sudah dijual. Sambil berjalan untuk mengecek sekeliling, Vincent terus menjelaskan. Saat ini kami sedang mengkonfirmasi identitas dan lokasi para pembeli yang tercatat di buku catatan itu. Tapi kami kekurangan orang untuk melakukannya. Karena tak ada pilihan, aku meminta bantuan kepada para beruang itu. Karena sepertinya mereka sedang memburu Zero juga. Mendengar penjelasan Vincent, Rahel berkata, tapi meskipun Zero membunuh para pembeli, tidak serta-merta bisa mengendalikan anak baik itu kan? Ucap Rahel dengan ragu. Vincent menjelaskan pendapatnya. Harusnya seperti itu. Tapi Mari adalah bukti bahwa dia bisa melakukannya. Bagaimanapun, sepertinya Zero benar-benar tahu cara terbebas dari 3 prinsip itu. Jelasnya. Vincent juga menambahkan, ini hanya firasatku saja. Tapi mungkin Zero akan mencari Sean terlebih dahulu. Maka dari itu, apapun yang terjadi, kita harus menjaga Sean. Mereka berdua sama sekali tidak boleh bertemu, ucap Vincent kepada Rahel. Sean yang masih belum sadar, mengingat masa lalunya, yang mana ia bukanlah anak yang dipungut Dead Mansion, melainkan ibunya sendiri yang menyerahkan Sean kepada Pak Pendeta. Hari itu, Sean diantarkan oleh ibunya untuk ditinggalkan di Dead Mansion. Pak Pendeta bertanya kepada ibu Sean, maaf, ada keperluan apa di waktu selarut ini? Ibu Sean dengan tegas berkata, aku tahu tempat macam apa ini. Pak Pendeta bingung dan bertanya, apa maksud Anda? Sambil menarik Sean, ibunya mengatakan, makanya aku ingin menitipkan anak ini. Dengan sopan, Pak Pendeta berkata, kami hanya panti asuhan yang menerima para domba-domba yang tersesat. Maka dari itu, Ibu, Anda tidak bisa begitu saja. Belum sampai selesai pendeta menjelaskan, Ibu Sean langsung melemparkan Sean dan berteriak, aku akan beri kalian uang berapapun itu. Makanya ambil saja anak ini. Aku sudah muak dengan bocah ini. Mau dirawat kek, mau dijual kek, terserah kalian. Pokoknya ambil anak ini. Seketika Sean terbangun dan terdiam untuk beberapa saat. Lalu ia tersentak dan berkata, rumah sakit? Apa yang terjadi?
Perlahan Sean mengingat apa yang membuatnya hingga berada di rumah sakit. Dan seketika itu juga teringat suara Zero yang mengatakan perihal orang tua Sean. Apakah ada di dekatnya? Yang sontak ia langsung bergegas meninggalkan rumah sakit dan pergi ke apartemen Ibu Hyunho. Setelah ia sampai, sambil memegangi perutnya yang masih belum sembuh total, ia berusaha menekan tombol lift, yang mana tombol itu tidak berfungsi. Lalu ia memutuskan untuk naik melalui tangga. Dan benar saja, pintu liftnya terhalang oleh pedang, membuatnya terhenti di lantai 5. Sean kebingungan melihat itu. Di saat ia sedang memikirkan apa yang terjadi, Zero yang berada di belakangnya berkata, "Wah, akhirnya kau datang. Aku sudah lama menunggumu, Sean. Aku merindukanmu." Sambil menatap tajam ke arah Zero, Sean bertanya, "Siapa kau?" Zero terkejut dan balik bertanya, "Heh, kau tidak ingat?" Dengan cepat Zero menggenggam tangan Sean dan berkata, "Hei, kau tak boleh begitu. Aku datang menemuimu langsung sampai ke sini karena aku merindukanmu." Alih-alih Sean mendengarkan apa yang Zero katakan, Sean lebih terkejut dengan pergerakan Zero yang begitu cepat berpindah ke hadapan Sean. Seketika Zero dengan serius mengatakan, "Kau benar-benar tidak tahu. Padahal sudah jelas aku mengatakannya. Kau ingin membunuh wanita itu untukku." Tepat setelah Zero mengatakan itu, Sean langsung menghantam Zero, sambil mengatakan, "Itu kau, suara dari telepon." Sean melancarkan tendangannya ke arah Zero. Sambil menangkis dengan santai, Zero berkata, "Omong-omong, ini gawat. Apa kau masih bersikap berpura-pura jadi anak baik sampai segitunya? Lagi-lagi sembarangan menentukan orang tua atau semacamnya." Ucap Zero yang dengan cepat membuat Sean terhuyung. Sean yang bingung bertanya, "Apa kau bilang? Memilih orang tua?" Sambil mengambil pedangnya, Zero mengatakan, Aku hanya menduga-duga. Tapi kau benar-benar tak ingat apa-apa rupanya. Tentang anak seperti apa kau itu dahulu." Jelasnya, yang seketika langsung mengayunkan pedangnya ke arah Sean. Sean berhasil menghindarinya, tapi serangannya cukup tajam hingga membuatnya terjatuh. Dan langsung ditekan oleh Zero sambil mengatakan, "Pada awalnya kau seperti kita. Bukan merupakan anak-anak yang baik, tahu?" Mendengar itu Sean bertanya, "Aku bukan anak yang baik katamu?" Yang kemudian flashback itu berlanjut, di mana ibu Sean berteriak meminta pendeta untuk mengadopsi Sean, karena ia sudah muak terhadapnya. Bahkan ia tak peduli mau diapakan Sean. Lalu Pak Pendeta berkata, "Sepertinya ada kesalahpahaman di sini, Nyonya. Kami..." Tepat saat Pak Pendeta hendak menjelaskan, terpotong oleh Sean yang mengatakan, "Aku ada salah apa, Ibu? Ibu kan mengatakan itu. Wanita itu selalu banyak bicara jadi berisik." Ibu Sean tersentak, dan Sean terus melanjutkan. "Sekarang dia tidak bisa berisik lagi. Biar begitu, aku juga cukup merasa menyesal akan anak anjing di rumah itu." Sambil tersenyum aneh, Sean terus menjelaskan, "Aku suka dia yang mengibaskan ekornya saat dia melihatku." Lalu seketika ekspresinya berubah antara senang dan putus asa. Ia menambahkan, "Biar begitu, sekarang dia tidak akan bisa menggonggong lagi. Aku melakukannya dengan baik kan?" tanya Sean. Melihat itu, pendeta memegang pundak Sean. Ibu Sean yang sedari tadi mendengar perkataan Sean, ketakutan dan berkata, "Pergi jauh kau, kamu, bukan anak sepertimu." Lalu perlahan pendeta mengatakan, "Baiklah, kami akan menanggung dan membesarkan anak ini." Lalu Sean dibawa masuk ke dalam aula. Sambil berjalan, Sean berkata, "Aneh, aku padahal bersikap baik seperti anak yang mendengarkan ibuku." Ucap Sean kecil, yang mana itu juga kali pertama Zero melihat Sean. Kemudian kembali ke Sean yang sedang menghadapi Zero, di mana tepat saat Sean menanyakan, "Aku bukan anak baik katamu?" Dengan serius, Zero menjawab, "Iya, namun setiap saat kau hendak berpura-pura menjadi anak baik setelah memilih orang tuamu, aku berulang kali merebut orang tuamu, Sean, sampai kau menyerah." Mendengar itu membuat Sean teringat saat pertama kali ditelantarkan ibunya. Kemudian Sean langsung menggenggam ujung pedang Zero, dan langsung meninjunya hingga hancur berkeping-keping. Zero terkejut untuk beberapa saat, dan langsung dengan senang berkata, "Benar, ini dia. Kau tak bisa menjadi anak yang baik, Sean. Ini adalah kau yang sesungguhnya." Dan dengan begitu, chapter ke-23 mentok cuy. Oke,
Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan subscribe untuk menonton lanjutan ceritanya. Bye-bye. Di saat yang bersamaan, Maria melirik ke arah Maria melirik ke arah Rahel. Buset, ini susah banget.